Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Dan ternyata kerajaan surga itu punya prinsip. Kalau kita mau besar dalam kerajaan surga, kita harus setia dengan perkara kecil. Kita harus punya tanggung jawab dalam hal apapun yang Tuhan percayakan sama kita. Sekarang buka bersama saya di Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, hal yang sepele, hal yang kadang orang nggak anggap, kadang orang anggap remeh, nggak dilihat orang, tapi kita setia dalam perkara-perkara itu, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau dalam perkara kecil saja kita setia, kita punya tanggung jawab. Ketika dipercayakan dalam perkara besar, kita juga akan jauh lebih tanggung jawab. Seseorang yang ingin besar dalam kerajaan Allah, dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan luar biasa, harus setia dari perkara kecil yang orang lain nggak lihat, orang lain nggak perhatikan, yang dianggap sepele orang lain. Bahkan kita setia di kamar doa kita yang orang lain nggak lihat. Hubungan kita dengan Tuhan di kamar doa yang orang nggak perhatikan. Kalau kita setia, suatu hari kita tampil di muka, ada penyertaan Tuhan, ada urapan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita setia dengan apapun yang Tuhan percayakan, hal apapun, pekerjaan apapun, sekecil apapun itu, kita tetap setia dan tanggung jawab. Tuhan akan tambahkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Karena dilihat dari perkara kecil saja kita punya tanggung jawab. Apalagi nanti di dalam perkara besar, tentunya Tuhan akan percayakan lebih gede lagi. Surga melihat dari kesetiaan dan tanggung jawab kita hari ini. Jangan menggerutu dan ngomel. Ada beberapa orang pinginnya langsung gede, pinginnya langsung hebat. Dalam kerajaan surga itu nggak ada yang instan, perlu proses. Dalam proses itu dibutuhkan hati yang mau nurut sama Tuhan, bukan hati yang berontak, hati yang nurut seperti yang Tuhan mau. Semakin kita nurut, semakin kita berjalan seperti kehendak Tuhan, semakin kita berjalan seperti yang Tuhan mau, hidup kita semakin dipercayakan Tuhan. Di dalam proses untuk kita setia dan tanggung jawab itu dibutuhkan hati yang benar-benar mau mati daging, pikul salib, sangkal diri, menyerah penuh pada kehendak Tuhan. Makanya jangan jadi orang Kristen itu maunya sendiri. Kalau dipercayakan hal kecil orang gak terima. Kan orang gak senang kalau melakukan hal yang gak kelihatan. Segala sesuatu orang itu ingin diekspos dan tampil di muka umum, tampil, dipuji dan dihormatin orang. Memang kebutuhan orang, semua orang untuk dihormatin, dihargain, dipuji orang, diagung-agungkan, disanjung orang. Tapi prinsip dalam kerajaan Allah, kalau kita setia dari hal yang orang nggak lihat, orang nggak perhatikan, orang nggak puji, suatu hari kalau kita bisa didapatin setia dengan hal itu, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan promosi. Apapun yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan, baik itu doa, baik itu penyembahan, baik itu kebaikan, baik itu perbuatan yang tulus, mulia, yang murni, berbuat kebaikan, suatu hari Tuhan akan broadcast di muka umum, Tuhan akan promosi dan tinggikan. Kalau kita setia dalam perkara baik, Tuhan akan tinggikan. Sekalipun kau secara diam-diam melakukan hal yang gak baik pun, Tuhan akan bongkar di depan umum. Ya, jauh lebih baik kita melakukan yang baik, Bapak Ibu. Jangan kalau melakukan segala sesuatu untuk ingin dipuji orang, diagung-agungkan orang, dipuja orang. Apalagi memberi sedikit saja langsung foto, diposting di media sosial Facebook dan Instagram, supaya terkesan kita ini terlihatan baik di mata orang. Buat apa? Memberi nggak seberapa, langsung difoto, diposting. Loh, kamu itu mau dapat pujian dari manusia atau dari Tuhan? Kita seringkali pingin dapat pujian dari manusia, kita pingin diagungkan manusia, padahal sebenarnya harusnya kita harus melakukannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pingin dipuji dan dihormatin orang. Lakukan segala sesuatu dengan kesetiaan, ketulusan hati dan kemurnian. Semakin kita bisa setia, didapatin setia dalam hal apapun juga loh. Baik dalam hal pelayanan, belum dipromosi Tuhan, masih dipercayakan oleh pemimpinmu hal yang sederhana. Lakukan, setia itu, kerjakan dengan baik. Dipercayakan belum diberkati, masih dipercayakan berkat ratusan ribu, puluhan ribu, setia kerjakan. Ketika kita setia kerjakan, nanti Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Dalam kerajaan Allah, untuk menjadi besar dimulai dari hal yang kecil.
Dimulai step by step untuk mempersiapkan hati kita. Semakin hari, semakin hati kita benar di hadapan Tuhan dan bisa dipercaya Tuhan. Dan ketika kita diberkatin, kita punya tanggung jawab. Hati kita nggak melintir, hati kita nggak berubah. Banyak orang itu nggak setia dalam perkara kecil. Tiba-tiba dipercayakan perkara besar atau berkat besar, hatinya melintir. Hatinya jauh dari Tuhan. Menang sendiri, ego, kedagingan, hawa nafsunya meledak-ledak. Hawa nafsunya yang mengontrol dan mengendalikan. Ujungnya nanti daripada hancur dan jadi batu sandungan. Bapak Ibu, nikmatin semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu. Kejadian apapun yang kita alami. Apapun itu kita jalan terus sama Tuhan. Kita nikmatin Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin kita berjalan dalam ketetapan dan menikmatin semua apa yang Tuhan percayakan, kita tanggung jawab. Saya percaya Tuhan akan promosi. Jalan untuk dipromosi itu adalah jalan kesetiaan, jalan tanggung jawab. Semakin kita dapat dipercaya, Tuhan semakin promosi kita. Jangan buru-buru pengen gede. Jangan buru-buru pengen dipercayakan. Apa saja yang hari ini dipercayakan sama hidupmu. Pekerjaan apapun yang dipercayakan Tuhan melalui hidupmu, kerjakan dengan setia. Pelayanan sekecil apapun, kerjakan dengan setia. Orang gak lihat, gak perhatikan, kerjakan dengan setia. Suatu hari Tuhan akan lihat kesetiaanmu, Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan percayakan bisnis kecil, setia dan tanggung jawab. Tuhan percayakan jadi pegawai yang biasa saja, tetap tanggung jawab dan setia. Kerjakan dengan yang terbaik. Suatu hari Tuhan akan promosi kamu. Pasti. Selama hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Suatu hari Tuhan akan promosi kita. Tuhan yang kita sembah, yang kita layanin, hobinya adalah memberkati dan mempromosi. Tuhan kita itu senang kalau mempromosi anak-anaknya, memberkati anak-anaknya. Tapi kan gak semua orang bisa dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Karena hatinya belum siap. Hatinya belum siap, belum didapatin seperti yang Tuhan mau. Kalau hati kita ini dapatin seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan percayakan. Yang percayaan Tuhan yang diberikan kepada kita itu kita bisa kerjakan dan lakukan. Hidup kita akan dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Tuhan akan tambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan akan percayakan promosi dan peninggian. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan, itu baik adanya. Tuhan pasti promosi. Tuhan pasti tinggikan. Tuhan pasti akan bawa kita naik level ke level yang berbeda. Semakin kita mencari Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti promosi. Persiapkan diri saja. Persiapkan. Koreksi hati terus setiap hari. Tuhan, hari ini Engkau percayakan apa? Kerjakan dengan baik. Hari ini Engkau mau lakukan apa? Kerjakan dengan baik. Amin. Kita akan belajar banyak dengan perumpamaan ini. Jadi kita akan banyak belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Untuk bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi bersama Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau apa yang Dia berikan kepada kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya ketika kita ini dipercayakan segala sesuatu, kita harus kembangkan dengan baik, kita kerjakan dengan baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Karena suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas semua yang Tuhan percayakan sama kita. Entah itu uang, mobil, rumah, anak, istri, talenta, hikmat, pengertian, semuanya. Suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas apa yang Dia percayakan kepada kita. Sebab Tuhan mau apa yang dipercayakan kepada kita, kita harus mengembangkannya dengan baik. Kita sekarang buka sebentar di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Sebab kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bayangin, Tuhan selalu memberikan kepercayaan kepada kita atas apa yang Dia percayakan. Harusnya ketika Tuhan percayakan kepada kita itu harusnya kita kembangkan dengan baik. Harusnya kita kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Harusnya semua orang percaya ini melakukan segala sesuatu loh. Apa yang dipercayakan hari ini? Pekerjaanmu, usahamu, mobilmu, apa yang Tuhan percayakan hari ini sampai hari ini. Dan Tuhan berkatin kita. Tuhan minta
pertanggungjawaban atas semua yang dia percayakan. Mau itu uang, sampai 1 rupiah pun suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Tuhan itu ketika memberikan sesuatu, Tuhan memberkati kita itu punya maksud dan tujuan. Harusnya kita itu mengejar maksud dan tujuan Tuhan itu apa. Dan hidup kita pun juga kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perkataan kita, semua kata-kata kita harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita, Tuhan panggil kita ini memiliki maksud dan tujuan. Dan tujuannya harusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi ada orang-orang tertentu yang diberkati karena dilihat orang itu diberkatin Tuhan lewat kesanggupannya, bisa mengelola dengan baik apa tidak. Jadi harusnya kita orang percaya itu tidak usah ngiri loh. Kok dia lebih pintar ya, dia kok lebih hikmat ya. Karena dia sanggup, dia mau belajar, dia bisa mengembangkan. Karena Tuhan percayakan kepada kita sesuai kesanggupan kita. Perhatikan baik-baik ini ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, ada seorang yang dipercayakan lebih banyak hikmat, pengetahuan, berkat mungkin. Yang seorang lagi 2, ada yang dipercayakannya 2, seorang lagi mungkin 1. Karena Tuhan ngelihat kapasitas kita. Tuhan memberkati kita itu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita itu bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Semakin kita itu bisa bekerja, semakin kita itu bisa dipercayakan, mempunyai kapasitas di dalam diri kita ini besar, Tuhan akan percayakan lebih besar. Saya pernah ngomong, kita itu harusnya mempersiapkan wadah kita itu semakin hari semakin baik. Ketika Tuhan lihat wadah kita ini udah siap dan wadah kita itu besar, Tuhan akan percayakan besar. Tapi kalau kita ini didapatin Tuhan, tidak ada kemampuan, nggak ada kesanggupan, nggak ada tanggung jawabnya, ya bagaimana Tuhan percayakan? Tuhan percayakan perkara kecil aja, kita nggak ada tanggung jawab. Bagaimana Tuhan bisa percayakan perkara besar? Makanya segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan percayakan hari ini, pekerjaan apapun, usaha apapun, talenta, jabatan, atau apapun juga, pelayanan, atau apapun juga, harus dikerjakan dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan, dengan sepenuh hati. Ketika apa yang kita kerjakan itu sepenuh hati, Tuhan dapatin kita itu bisa bertanggung jawab. Tuhan dapatin hati kita itu setia melakukannya dengan baik, Tuhan akan percayakan. Makanya tidak perlu ngiri, kok dia dipercayakan lebih gede ya, kok dia lebih begini ya. Karena dilihat dari kesanggupan kita masing-masing. Bagian kita adalah ngapain? Bagian kita harusnya memperbesar kapasitas kita, supaya kita itu didapati menjadi orang yang bisa dipercayakan perkara besar di hadapan Tuhan. Orang Kristen gak perlu ngiri dengan yang lain, karena Tuhan ngelihat talentanya masing-masing. Semakin kita tuh mau belajar, semakin Tuhan percayakan hikmat pengertian. Semakin kita tuh rajin, Tuhan percayakan pekerjaan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Tapi bagaimana dengan orang yang malas, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang kerjaannya ngeluh, orang yang dipercayakan hal kecil saja nggak ada tanggung jawabnya sama sekali? Ya tentunya Tuhan tidak percayakan apa-apa. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Bayangin, orang yang percayakan 5. Kenapa gak Tuhan bisa percayakan seseorang itu 5? Karena dia lihat dia kapasitasnya bisa bekerja jauh lebih baik, bekerja mengembangkan talentanya dengan baik. Akhirnya yang dikasih 5, ternyata dijalankan uangnya itu beroleh laba 5 talenta. Keuntungannya 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan mendapatkan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Bayangin, ini orang sudah dikasih sedikit tapi tidak punya tanggung jawab. Tapi bayangin, menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan tuannya. Lama sesudah pulang lah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan
percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bayangin, Bapak Ibu, Tuhan ketika dapatin kita itu mengerjakannya dengan baik, dengan kapasitas yang maksimal, dengan tanggung jawab yang penuh, akhirnya apa? Tuhan tuh berkenan. Kalau kita ini setia dengan perkara kecil, Tuhan dapatin hati kita itu benar-benar murni, tulus, setia di hadapan Tuhan. Karena ternyata Tuhan tuh mau hati kita itu benar-benar murni dan tulus di hadapan Tuhan, bisa dipercayakan Tuhan. Akhirnya ngapain? Tuhan berkenan, dan ujungnya Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Tuhan percayakan berkat-berkat besar. Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan percayakan hal yang ajaib. Dan apa yang terjadi? Tuhan senang, Tuhan disenangkan. Dan ujungnya dia ngomong begini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dia bisa duduk bareng dalam kebahagiaan Tuhannya. Dua-dua, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah menerima setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ada orang-orang tertentu itu memang Tuhan percayakan dalam kapasitas yang besar, ada juga dalam kapasitas yang sedang. Jadi mereka itu sebenarnya sudah ditentukan dari kerajaan Allah. Tapi kalau ketika kita itu bisa mau mengembangkan kapasitas kita dengan baik, Tuhan akan semakin percayakan perkara-perkara besar tentunya. Jadi kita ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita nggak boleh bermalas-malasan. Semakin kita memiliki pengetahuan yang besar, pengetahuan yang banyak, semakin kita memiliki hikmat, Tuhan pasti percayakan perkara besar. Dan Tuhan senang dengan hal seperti itu, karena kita didapati itu bisa mengembangkan apa yang Dia percayakan. Jadi hari ini jangan menyerah kalau Bapak Ibu belum dipercayakan apa-apa. Pelajarin, perbesar kapasitasmu, perbaikin dirimu dengan baik. Lihat, semakin hari harusnya semakin kita bisa dipercayakan perkara besar. Harusnya kita semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin mengerti hati Tuhan, ngerti cara kerja Tuhan, semakin kita itu harusnya bisa menyenangkan Tuhan. Harusnya kita itu semakin hari semakin dipercayakan hal-hal yang ajaib di hadapan Tuhan. Nggak perlu ngiri. Sebenarnya kita nggak perlu ngiri dengan orang lain, karena masing-masing orang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Makanya ada orang yang, bukan berarti Tuhan membeda-bedakan. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan melihat dari kapasitas, dari kesanggupan kita. Kalau kita ini tidak sanggup dipercayakan perkara besar, terus kita dipercayakan perkara besar, ya akhirnya bubar. Berapa banyak orang yang belum matang secara rohani, ketika dipercayakan perkara-perkara besar, ujungnya apa? Jatuh dia, hancur. Akhirnya menyeret banyak orang terluka, kepahitan, jadi batu sandungan, dan akhirnya tidak menjadi berkat. Tuhan mau kita itu didapati menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan loh, dalam segala apapun juga loh. Mau jadi anak ya bertanggung jawab sebagai anak, meski respect dan hormat dengan orang tua. Sebagai suami ya bertanggung jawab atas tugasnya masing, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pengusaha, sebagai warga negara Indonesia pun kita jauh bertanggung jawab. Tentunya ya harus taat dan tunduk kepada hukum yang ada. Dan tentunya kita harus membayar pajak tentunya, karena kita sebagai bangsa ya, warga negara yang baik. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita itu ada hitung-hitungannya. Suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Tidak ada satupun yang kita itu tidak bisa terluput. Semuanya ketika kita menghadap Tuhan, kita akan bertanggungjawabkan masing-masing. Ayat 25, karena itu, bayangin ini hamba yang, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bayangin, sudah dipercayakan. Ini hamba yang dipercayakan 1 talenta ini, ngomongnya itu jelek. Kadang memang orang itu kalau nggak memiliki pengetahuan, nggak memiliki hikmat, nggak mengerti pengertian, itu malah pikirannya lebih jelek, lebih buruk. Bagaimana dia bilang tuannya itu jelek?
Bagaimana tuannya itu buruk? Bagaimana bilang tuannya itu kejam? Orang dia sendiri dipercayakan satu talenta. Harusnya dia bersyukur karena dia dipercayakan satu talenta. Tetapi apa? Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Makanya sudah dibilang dipercayakan satu talenta masih dibilang manusia yang kejam. Kan kurang ajar ini namanya. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana Tuhan tidak mau tidak menanam. Nuduh yang tidak-tidak ini manusia. Ya, dia wajar dong. Dia kasih 5 talenta kok. Dia kasih 2 talenta, ya wajar dia pengen lihat hasilnya. Karena ini kan udah investasi. Tapi dia dituduh yang tidak-tidak. Makanya nih, orang itu ya kalau nggak memilih hikmat dan pengetahuan, pikiran itu jelek. Selalu ngelihat dari sisi negatif. Ada orang-orang yang melihatnya itu sisi negatif aja. Orang yang seperti itu susah dipercayakan. Orang itu susah berkembang. Karena apa? Karena apa? Karena nggak memiliki tanggung jawab. Dari pikiran aja jelek. Dari penilaian selalu buruk nilai orang lain. Hati-hati loh. Kalau kita ini ngelihat sedikit yang nggak sesuai dengan hati aja nilainya udah buruk. Kita kan nggak ngerti. Kita tuh nggak kenal orang, seringkali berkomentar yang tidak-tidak. Bayangin aja, apalagi hari ini kita ngelihat medsos ya, para netizen itu komentarnya itu sadis-sadis. Kenapa mereka tidak kenal tapi komentarnya baik-baik, sadis, kejam gitu. Tapi kalau dia kenal secara pribadi seseorang harusnya komentarnya yang baik. Bayangin ini sama, apa bedanya dengan hamba ini? Orang dia dipercayakan tapi komentarnya buruk tentang tuannya. Hati-hati. Kita itu jangan banyak komentar buruk tentang orang lain. Komentar buruk tentang pimpinanmu, pemimpinmu, tentang bosmu. Hati-hati. Malah kita nggak dipercayakan, nggak ada promosi, nggak ada peninggian. Ini orang sudah dipercayakan, tapi ngomongnya jelek, ngomongnya negatif, nuduh yang tidak-tidak. Akhirnya nggak dipercayakan apa-apa. Nuh, lihat nih. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah dan terimalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan percayakan apa hari ini? Tuhan percayakan kamu karunia untuk melayani, tapi kamu nggak lakukan. Hati-hati, suatu hari kamu bisa didapatin jahat di mata Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kasih karunia apa? Suara, uang. Tuhan percayakan berkat kepadamu. Hati-hati, itu uang kalau kamu simpen untuk kepentingan dirimu sendiri, ujungnya nanti Tuhan minta pertanggungjawaban di hadapannya. Nah, setiap uang yang percayakan, setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, setiap rupiah atau apapun juga itu namanya, yang dipercayakan kepada kita, selalu Tuhan punya tujuan dan maksud. Tujuannya sebenarnya bukan untuk kita. Selalu Tuhan mau pakai kita itu menjadi berkat buat orang lain. Selalu Tuhan mau pakai kita menjadi berkat orang lain. Ketika Tuhan berkatin kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dalam setiap rupiah yang kita terima itu sebenarnya ada berkat untuk orang lain. Untuk yang harusnya kita bagikan kepada orang lain. Jadi kita itu harusnya belajar memberi kepada orang lain yang lebih berkekurangan. Ya, bagaimana kita dengar sama itu? Saya percaya dalam kemarin ada seseorang yang digerakkan untuk memberkatin saya. Saya tahu itu persis, Tuhan ngomong persis karena dia tahu Tuhan pakai orang itu mencukupi kebutuhan saya. Luar biasa sekali. Karena saya tahu setiap uang yang dipercayakan sama kita itu sebenarnya Tuhan punya maksud dan tujuan untuk memberkatin kita. Dengan maksud supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Bahkan Tuhan berkati mobil itu. Mobilmu tuh kadang untuk apa sih sebenarnya? Apa untuk gaya-gayaan, untuk keren-kerenan. Tapi orang-orang yang diberkati untuk dirinya sendiri, ya akhirnya suatu hari Tuhan minta pertanggungjawaban di hadapan. Suatu hari kita itu akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu loh. Apapun itu. Bahkan setiap perkataan keluar dari mulut kita pun Tuhan minta pertanggungjawaban. Talentamu, karuniamu, hikmatmu, pengertianmu, kerajinanmu, uangmu, usahamu, apapun itu juga, segala sesuatu Tuhan minta pertanggungjawaban di hadapannya. Jadi kita itu harusnya mulai hari ini itu bisa mengerjakan segala sesuatu seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Dan karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia harusnya, untuk Tuhan tentunya. Hidup kita itu sebenarnya itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan sebenarnya.
bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kebanyakan orang tidak mengerti, hidupnya dipikir untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk memuaskan ego dan hawa nafsunya sendiri. Bukan, hidup kita itu untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melaksanakan rencana Tuhan, untuk menggenapi janji Tuhan. Dan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi orang itu diberkati, orang itu diubahkan melalui hidup kita. Amin. 26. Maka jawab 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, dan terimalah kepunyaan Tuhan. Hati-hati ya. Segala sesuatu yang kamu simpen buat kepentinganmu sendiri, terus tiba-tiba suatu hari kamu dipanggil Tuhan yang tidak ada gunanya toh. Buat apa? Segala sesuatu disimpan untuk dirinya sendiri, simpan sendiri. Saya dengan istri saya belajar, kami memberi dalam kekurangan, kadang seringkali kami memberi dalam kehidupan yang tidak berkecukupan. Karena kami kadang, kalau saya sama istri ya kadang begini, dalam kondisi kita ini, kadang bisnis kita lagi hancur, usaha kita lagi susah. Justru dalam kondisi seperti ini, saya sering belajar sama istri itu memberi kepada orang lain, menabur dalam kondisi kadang ya pas-pasan. Tapi kita lakukan itu dengan setia, karena kita percaya kok, dalam kondisi seperti ini justru kita lakukan hal yang baik. Kita banyak nabur untuk orang, kita berkatin orang. Semakin kita berkatin orang, dan saya percaya, saya menikmatin sekali berkat Tuhan dalam hidup saya, tidak pernah kekurangan. Dan hidup saya sampai hari ini pun tidak pernah kekurangan. Sekalipun tidak more than enough, seperti beberapa tahun yang lalu, just enough, tapi kami menikmati hidup kami. Ada pemeliharaan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kami bisa memberkati orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dalam kondisi wabah yang kayak begini ya, bisnis lagi bawa belur, tapi kita menjadi berkat. Tapi karena apa? Karena saya secara pribadi ingin menghidupi apa yang Tuhan mau, menghidupi firman ini. Karena saya tidak mau segala sesuatu kita simpan buat apa? Karena beberapa bulan terakhir ini saya berpikir begini, buat apa kok dulu cita-cita saya yang pingin itu kok tiba-tiba hilang? Karena ternyata hidup ini ternyata bukan untuk menyenangkan kepentingan saya, kerinduan saya, tapi ternyata untuk menyenangkan Tuhan. Kerinduan pingin ini dulu, menggebu-gebu, pingin itu. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu, dengan bergaul dengan Tuhan setiap hari, ternyata itu sia-sia. Ternyata yang lebih penting ternyata hanya menyenangkan Tuhan. Karena semua yang Tuhan percayakan itu suatu hari saya akan datang kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Didapatin saya ini menjadi hamba berkenan di hadapan Dia apa tidak? Atau malah saya didapatin menjadi hamba yang jahat. Seperti orang ini yang dipercayakan satu talenta tapi tidak mengerjakannya dengan baik, malah disimpan. Buat apa? Saya pikir kalau kita dapat uang banyak, terus kita taruh deposito dengan pemikiran suatu hari kalau ada apa-apa kebutuhan kita bisa pakai. Iya, kalau kita masih diberikan umur panjang. Kalau kita nggak diberikan umur panjang, tiba-tiba Tuhan panggil, buat apa kira-kira? Ya memang kita harus berhikmat mengelola keuangan dengan baik. Tapi kalau segala sesuatu pusatnya pada diri sendiri, akhirnya kan untuk kepentingan kita. Ketika kita diberkatin, yang pertama kita cukupin adalah semua untuk diri kita, diriku, aku dan saya, kebutuhanku, milikku, dan kepentinganku, semuanya seperti itu. Ternyata Tuhan mau kita menjadi berkat. Ternyata Tuhan punya tujuan dari setiap berkat, setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan baik. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, kata. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ini tuannya ini ngomong sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan. Jadi kita itu akan dihakimi sesuai dengan pemikiran dan penilaian kita.
Jadi perkataan kita sendiri yang akan menjadi hakimnya. Dibalikin kan ujungnya. 27, karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Tidak heran ya, orang yang semakin diberkati semakin bisa dipercayakan. Karena apa? Didapati dia bisa bertanggung jawab. Akhirnya talenta yang satu tadi diberikan kepada orang yang bisa mengembangkannya, yang 5 jadi 10. Tidak heran orang-orang yang semakin bisa dipercaya Tuhan semakin dipertambahkan karena didapatin tanggung jawab. Karena hamba ini ya, tadi hamba ini ngomong, enggak, aku tahu Tuhan yang kejam. Tuhan menanam dengan menuai dengan apa yang dia tidak tanam. Dari perkataan yang sama itu untuk menghakimi hamba itu loh. Perkataannya hamba yang jahat tadi akhirnya dipakai Tuhannya untuk menghakimi loh. Makanya hati-hati nih. Apa yang kita katakan tentang orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Cara pandang kita dengan segala sesuatu itu akan dipakai menjadi takaran, dikembalikan untuk memandang kita atau mengukur kepada kita. Hati-hati dengan semua perkataan, hati-hati dengan semua ucapan, hati-hati dengan semua pemikiran kita. Itu yang akan dikembali kepada kita sendiri. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Perhatikan baik-baik. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya ia akan diberi, sehingga ia kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada banyak akan diambil daripadanya. Nah, orang nggak bisa bertanggung jawab, ya akhirnya diambil lah. Karena nggak punya tanggung jawab sama sekali, mengembangkan talenta. Akhirnya yang satu tadi diambil untuk dikasih ke yang memiliki 10 talenta, yang dengan laba 10 talenta. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini dalam kegelapan, paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan tergetak gigi. Ini dalam neraka, dalam Hades. Akhirnya orang yang tidak bisa dipercayakan Tuhan, orang yang tidak bisa didapatin Tuhan, bisa mengerjakan sebagai kepanjangan tangan Tuhan, mengerjakan karunia, mengerjakan tanggung jawab dengan baik, Tuhan akhirnya marah. Akhirnya apa ya? Dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Apa itu? Neraka tentunya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini kepada Bapak Ibu, apapun itu, kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab penuh. Jadi kepala rumah tangga, jadi bapak, ya jadi bapak yang baik, jadi suami yang baik, jadi kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab, yang memberkati, yang mengayomi istri dan anak-anaknya. Jadi istri pun juga sama, harus tunduk pada suaminya, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh nanduk segala macam. Jadi anak harus hormat kepada orang tua. Jadi hamba Tuhan melayani dengan tulus. Kalau jadi hamba Tuhan itu melayani dengan tulus. Jangan melayani karena uang. Kalau melayani senangnya melayani orang-orang kaya, dengan orang-orang sedih dianggap apa. Kalau jadi gembala jangan gembala mata duitan. Gembala yang fokus menggembalakan jemaatnya, yang sakit diobati, yang luka dihibur. Tidak gampang. Memang punya tanggung jawab yang besar, karena itu juga talenta kan. Itu segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan percayakan sebagai pemimpin gereja, ya harus tanggung jawab. Jangan fokus kepada uang terus. Fokus kepada namanya supaya besar, jemaatnya supaya besar. Fokus kepada Tuhan yang mau. Kalau jadi hamba Tuhan, ya tulus melayaninya. Saya nih semakin hari semakin hati-hati melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya itu mau mendingan berurusan dengan Tuhan hari ini loh, daripada suatu hari setelah saya meninggal saya baru berurusan dengan Tuhan. Mendingan selama di bumi ini saya dimurnikan, dikebukin ya, diproses, diremukkan, itu jauh lebih baik berurusan Tuhan waktu saya masih ada di bumi, daripada saya berurusan setelah saya dipanggil Tuhan nanti. Udah gak ada jalan untuk memperbaiki diri. Makanya semakin hari saya mau hati saya itu semakin dimurnikan. Kita ini sebagai hamba Tuhan, melayani itu harus dengan kemurnian dan ketulusan. Tulus murni di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bisa dipercayakan perkara-perkara besar, dipercayakan hikmat pengertian besar. Jangan melayani karena ada maunya, melayani karena ada untungnya, melayani karena ada duitnya, melayani hanya untuk kepentingan kita dan golongan kita. Buat apa? Dan kita nggak jauh beda dengan hamba yang dipercayakan 1 talenta tadi. Fokusnya pada dirinya sendiri, tidak punya tanggung jawab.
Kalau mau jadi bos ya harus bertanggung jawab. Sungguh-sungguh jangan tahan gaji karyawannya, jangan berbuat seenaknya sendiri. Kita jadi warga negara yang baik ya, takut dan hormat pada hukum yang ada. Jangan serampangan melanggar hukum. Ketika kita ini melanggar hukum, hukum tidak akan membela kita. Jadi apapun yang Tuhan percayakan hari ini, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, atau jabatan, kerjakan dengan tanggung jawab. Kalau kita ini setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada perkara besar. Kalau kita ini setia dengan hal yang tidak dilihat orang, hal tersembunyi yang orang nggak pernah lihat, nggak pernah perhitungkan, atau kita setia di kamar doa kita, suatu hari kesetiaan kita dengan Tuhan itu suatu hari akan di-broadcast di muka umum. Harganya ada promosi dan peninggian. Kalau kita setia dengan yang orang nggak lihat, hal sepele, hal kecil, suatu hari Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena hobinya Tuhan kita itu adalah mempromosi, memberkati, melipat gandakan. Jadi jangan pernah menggerutu dengan ngomel dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan respek dan hormat dengan Tuhan. Kita harus didapati menjadi hamba yang ketika tuannya datang, kita bisa mengembangkan talenta dengan baik, melipat gandakannya, dan didapati menjadi hamba yang bekerja dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. God bless you.